Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminul Ummah, NIM 2348201019 dari kelas 5 Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi kimia bahan alam dengan judul alkaloid, glikosida, dan saponin. Baiklah, masuk saja kita ke materi yang pertama, yaitu alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik basa yang mengandung nitrogen, umumnya berasal dari tumbuhan dan memiliki aktivitas biologis kuat. Tata nama alkaloid. Penamaan alkaloid biasanya diakhiri dengan in, misalnya morfin, kafein, nikotin. Sering diambil dari nama tumbuhan asal atau sifatnya. Nama sistematik mengikuti aturan berdasarkan struktur kimia. Sifat alkaloid. Yang pertama, bersifat basa atau disebut dengan alkalis, umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, membentuk garam dengan asam, memiliki rasa pahit, aktif secara farmakologis sebagai obat atau racun. Rumus umum alkaloid tidak memiliki rumus umum, tetapi umumnya mengandung unsur CHN, kadang OS. Contohnya bentuk umumnya CX, HY, N, dan Z. Klasifikasi alkaloid. Yang pertama, alkaloid sejati. Nitrogen dalam cincin heterosiklik, morfin, nikotin. Protokaloid, nitrogen tidak dalam cincin efedrin. Macam-macam alkaloid dan kegunaannya. Yang pertama, morfin sebagai peredar nyeri, kuat, analgesik. Yang kedua, kinin, obat malaria. Yang ketiga, kafein, stimulan saraf pusat. Yang ketiga, nikotin, insektisida, dan stimulan ringan. Yang keempat, atropin, antispasmodik, pelebar pupil. Yang kelima, efedrin, bronkodilator, obat asma. Biosintesis alkaloid berasal dari asam amino melalui reaksi enzimatik dalam tumbuhan. Yang kedua, reaksi alkaloid. Reaksi asam basa membentuk garam, oksidasi, reduksi, reaksi pengendapan dengan bereaksi khusus. Yang ketiga, identifikasi alkaloid. Terdapat dua uji. Yang pertama, uji Dragendorf, endapan berwarna jingga. Yang kedua, uji Mayer, endapan berwarna putih. Yang ketiga, uji Wagner, endapan berwarna coklat. Isolasi alkaloid. Ekstraksi asam basa. Ekstraksi asam basa diekstrak pelarut organik, diasamkan alkaloid jadi garam, larut air, dibasahkan alkaloid bebas, lalu dipisahkan. Analisis struktur alkaloid. Spektroskopi UV, sistem aroma IR, gugus fungsi, NOH, NMR, kerangka karbon, dan posisi. Materi yang kedua yaitu glikosida. Glikosida adalah senyawa organik yang tersusun dari bagian gula atau glikon dan bagian bukan gula, aglikon, yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan, bersifat tidak aktif dalam bentuk terikat dan akan menjadi aktif setelah terhidrolisis menjadi glikon dan aglikon. Tata nama glikosida. Tata nama glikosida didasarkan pada jenis gula atau glikon dan bagian aglikon. Penamaan yang diakhiri dengan osida atau menyebut nama gula ditambah aglikon. Contohnya glukosida, kardenolida, glikosida, atau salicin. Sifat-sifat glikosida yang pertama, tersusun dari glikon atau gula dan aglikon bukan gula. Yang kedua, umumnya padat, kristalin, dan tidak berbau, larut dalam air dan pelarut polar. Kemudian, rumus umum glikosida. Glikosida tidak memiliki rumus umum, tetapi secara umum dapat ditulis sebagai glikon o aglikon, atau secara kimia Ce6H22O3OR. Keterangan R itu diartikan dengan aglikon. Klasifikasi glikosida berdasarkan jenis ikatan: O-glikon, N-glikosida, S-glikosida, C-glikosida. Berdasarkan jenis aglikon, glikosida antara quinon, glikosida jantung, glikosida saponin, glikosida flavonoid, glikosida cyanogenik.
Macam-macam glikosida dan kegunaannya. Yang pertama, glikosida jantung, cardenolida, memperkuat kerja jantung, misalnya digoxin. Kemudian, glikosida siagonik, pertahanan tanaman, bersifat toksik. Glikosida fenolik, antiseptik, analgesik ringan. Reaksi glikosida: hidrolisis asam basa atau enzim ditambah aglikon oksida atau reduksi pada bagian aglikon. Isolasi glikosida: ekstrak bahan tanaman dengan pelarut polar, air, etanol, metanol, pemurnian dengan pengendap partisi pelarut atau kromatografi, hidrolisis asam atau enzim untuk memisahkan glikon gula dan aglikon bila diperlukan. Analisis struktur glikosida: yang pertama uji gula, yang kedua IR, ikatan OH dan ikatan glikosida, NMR, posisi ikatan glikosida dan struktur aglikon, MS, massa molekul, kromatografi, TLC, HPLC, kemurnian dan jernih glikosida. Materi yang terakhir yaitu saponin. Pengertian saponin: saponin adalah senyawa glikosida alami yang banyak terdapat pada tumbuhan, tersusun dari aglikon, yang bersifat steroid atau tripenoid dan gula. Saponin memiliki sifat khas berubah seperti sabun bila dikocok dengan air sehingga dinamakan. Kemudian tata nama saponin. Tata nama saponin didasarkan pada jenis sapogenin atau aglikon dan jumlah serta jenis gula yang terikat secara umum. Saponin dinamakan dengan menyebut asal atau struktur sapogenin, kemudian diikuti istilah saponin. Kemudian sifat saponin: bersifat amfipatik, membentuk busa apabila dikocok, larut dalam air dan pelarut polar, rasa pahit, agak pedas, menurunkan tekanan permukaan. Rumus saponin: saponin tidak memiliki satu rumus molekul tunggal, tetapi rumus umum struktur adalah sapogenin. Klasifikasi saponin berdasarkan struktur. Yang pertama, saponin steroid, aglikon berupa inti steroid, umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil. Macam-macam saponin. Yang pertama, ginsenosida, terdapat pada akar ginseng, termasuk saponin tripetenoid. Yang kedua, dioxin, terdapat pada diskorea, saponin steroid. Digitonin, terdapat pada digitalis, seperti saponin steroid. Kemudian, kegunaan senyawa saponin: yang pertama, ekspektoran, membantu mengeluarkan dahak. Yang kedua, antiinflamasi, mengurangi peradangan. Yang ketiga, antimikroba, menghambat bakteri dan jamur. Yang keempat, penurunan kolesterol. Yang kelima, imunomodulator, meningkatkan daya tahan tubuh. Anti kanker, bahan pembuih atau deterjen alami. Biosintesis saponin berasal dari jalur mefalonat, unit isopren, skulen, siklasi menjadi terpenoid atau steroid. Yang kemudian reaksi saponin: yang pertama, hidrolisis, saponin ditambah asam atau enzim menjadi saponin, sapogenin ditambah gula. Kemudian yang kedua, reaksi membentuk busa, dikocok dengan air, busa stabil. Reaksi hemolisis, merusak membran eritrosit atau sel darah merah. Identifikasi saponin: yang pertama, uji busa, dikocok dengan air, terbentuk busa, stabil selama 10 menit. Uji hemolisis menyebabkan lisis eritrosit. Yang ketiga, kromatografi atau TLC, bercak khas setelah disemprot bereaksi khusus. Yang keempat, spektroskopi, IR, NMR atau massa molekul untuk menentukan struktur saponin. Yang selanjutnya, isolasi saponin: yang pertama, ekstraksi. Serbuk simplicia diekstraksi dengan etanol atau metanol berair. 2 pemekatan. 3 fraksinasi, dipartisipasi dengan N-heksana atau buang lemak, lalu butanol atau fraksi saponin. Yang keempat, pemurnian, kromatografi kolom atau TLC preparatif hingga diperoleh saponin murni.
Analisis struktur saponin. Yang pertama, hidrolisis asam atau enzim memisahkan saponin dengan gula. Yang kedua, identifikasi gula, KLT, HPLC, glukosa. Yang keempat, penentuan struktur lengkap, menentukan jenis saponin, posisi, ikatan gula, dan jumlah gula. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.